Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Pertanyaan, ada yang mengatakan bahwa tidak penting membahas tangan Allah, wajah Allah dan lain-lain. Yang penting cukup imani adanya Allah. Kalau begitu, Allah telah berfirman dengan ayat yang tidak penting, ya. Berarti ada ayat yang tidak penting, karena ada ayat yang berisi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya was samawati matwiyatun bi yamini. Langit-langit itu akan aku gulung dengan tangan kananku. Aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Aku akan hentikan geraman jahanam dengan telapak kakiku. Berarti ini semua nggak penting, coret saja. Ini penghinaan besar terhadap ayat dan hadis. Menghina Allah. Allah yang mengatakan, aku punya tangan. Lalu kita bilang nggak penting, gimana ini? Ya. Justru ini ilmu tertinggi, ilmu terbesar, karena membahas tentang zat yang maha besar. Benarkah ada dalil tentang sholat sunat wudu dan sholat iftitah? Iya, ada kan? Yang Bilal itu kan setiap kali wudu diteruskan dengan sholat. Sholat iftitah ini khusus di Qiyamul Lail. Jadi sebelum sholat yang berpanjang-panjang, dibuka dulu dengan 2 rakaat yang ringan, yang sebentar, yang suratnya pendek. Nah, setelah itu diteruskan dengan yang panjang-panjang. Salim bin Id Ahilali pernah mengatakan bahwa Asy'ariyah dan Maturidiyah bukan ahlus sunnah, tapi ahlul kiblat. Betulkah? Iya betul. 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 Ahlus sunnah itu cuman Rasul dan para sahabat. Adakah yang lain? Enggak ada. Kita bisa? Ya bisa kalau mengikuti Rasul dan para sahabat. Kalau mengikuti Rasul dan para sahabat, bisa jadi ahlus sunnah. Apakah Rasul dan para sahabat mengajarkan sifat 20? Ada dalil? Enggak ada. Apakah Rasul dan para sahabat mengajarkan kasab? Enggak ada. Itu kan yang diajarkan oleh Asy'ariyah Maturidiyah. Berarti Asy'ariyah Maturidiyah bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah adalah Rasul dan para sahabat. Gitu. Nggak ada sahabat yang di luar ahlus sunnah. Ya. Kalau kita ingin sebagai ahlus sunnah, ikuti Rasul dan para sahabat. Jangan ikuti yang lain. Nah, ahlul kiblat, ya. Ahlul kiblat itu yang 73 itu, semuanya ahlul kiblat. Artinya masih muslim. Ya, ada muslim yang benar, yaitu yang satu. Nah, yang 72 ini muslim yang sesat, muslim yang menyimpang, muslim yang diancam dengan neraka, tapi tidak kekal. Beda dengan kafir, kekal. Atau yang keluar dari 73, Rafidah misalnya, Ahmadiyah misalnya, Qoromito misalnya, dan lain-lain. Itu kan sudah keluar dari 73, keluar dari Islam, tentu kekal di neraka selama-lamanya. Bagi pasutri yang belum diberi anak, lalu meyakini bahwa agar punya anak harus mengadopsi dulu. Apakah ini keyakinan syirik? Iya kan, nggak ada hubungannya. Apalagi adopsi haram. Apa hubungannya? Secara medis, secara enggak ada hubungannya. Menjadikan yang asbab, menjadikan yang bukan asbab sebagai asbab, apa namanya? Syirik. Salah satu bentuk syirik, salah satu sifat syirik, bukan satu-satunya ya. Salah satu sifat syirik adalah bukan asbab diyakini sebagai asbab.
Saya celaka gara-gara rumah saya angka 13. Syirik enggak? Syirik enggak? Jelas syirik. Apa hubungannya celaka dengan angka 13? Ya. Dagangan saya laris terus gara-gara apa? Gara-gara toko saya catnya merah muda misalnya. Syirik enggak? Syirik, enggak ada hubungannya. Guru saya atau paranormal saya dari awal nyuruh kalau dagang seperti ini cat tokonya harus merah muda. Dan betul, setelah saya cat dengan merah muda, dagangan saya laris luar biasa. Syirik, kan nggak ada hubungannya. Ya. Dagangan saya laris karena harga saya murah, lebih murah dari yang lain. Kemudian tempatnya di depan pasar, banyak lalu lalang orang. Dengan sebab itu, syirik apa tidak? Tidak, memang itu asbab. Ya. Iya. Tentang sifat, saya coba untuk memahami kenapa kaum muslimin itu mayoritas menolak, bukan menolak ya, takfir gitu ya. Kalau boleh saya izinkan, saya ingin ke belakang sedikit ya. Pengaruh filsafat terhadap Islam itu kan sangat besar. Kenapa Islam umat Islam itu akhirnya mentakfir gitu ya. Jadi sebetulnya filsafat itu kan dari Yunani, yaitu budaya Helenis. Nah, budaya Helenis itu memang memposisikan dewa Tuhan itu seperti manusia. Jadi seperti Zeus itu kan ya dirapakan seperti manusia gitu. Malah punya anak, Hercules gitu. Nah, pada masa itu filosof waktu itu seperti Socrates, Plato itu menolak, nggak seperti itu dewa katanya. Dewa itu tidak seperti itu, tidak seperti manusia. Tapi waktu itu mereka mengatakan, ya dewa itu seperti manusia, serakah juga, ini, itulah buruk lah istilahnya. Artinya dialihkan oleh para filosof itu tidak seperti itu, namanya hermeneutis. Ketika masuk ke dunia Islam, akhirnya masuk talbis iblis bahwa apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu tidak harus dimakan dicerna secara mentah-mentah. Jadi di sini ada persoalan budaya, terutama bahasa. Bahasa Arab itu kan lebih letterlock, ya. Sedangkan di luar Arab itu kan sifatnya lebih ada kiasan gitu. Yeah. Nah, Allah itu kan kalau menyatakan kan tidak malu-malu gitu kan. Allah layak tadi ayat di balik seperti. Jadi Allah itu tidak malu-malu menyatakan sesuatu yang hak gitu. Walaupun nanti orang menentang gitu. Nah, ketika masuk filsafat ke Islam, akhirnya masuk talbis iblis bahwa loh, maksudnya nggak seperti itu gitu. Itu maksudnya. Nah, yang saya ingin tanyakan gitu, terutama di Indonesia tadi. Indonesia itu kan ada kan seperti muka tembok, apa lagi? Hidung belang. Jadi seolah-olah tuh, oh iya memang benar gitu. Makanya kenapa di Indonesia tuh lebih ya memang seperti itu gitu kan. Seolah-olah ya benar apa yang dikatakan oleh para Asy'ariyah atau terutama para Mutakalimah gitu ya. Mereka cenderung ke sana gitu, arah ke sana gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan gitu. Ini kan sepertinya ada peran iblis yang jelas gitu, ingin menyesatkan manusia gitu. Terutama umat Islam dengan cara mentakhirkan sifat Allah. Apakah ada unsur gitu? Karena mereka kan beda budaya ya dengan Arab. Arab itu kan jelas, kalau memang katanya nggak suka. Tapi kalau di luar Arab kan masih sifatnya nggak enak. Lagi di Indonesia ya Jawanya diketang gitu kan. Jadi mau ngomong mundur, inilah bedanya biasanya beda lah. Gitu. Jadi seolah-olah akhirnya mereka mundur ke sana gitu. Gimana? Apakah ada unsur gitu? Uzur ada bagi yang belum kedatangan dakwah. Ya. Taruhlah dari dia TK sampai mati, dia selalu bertemu dengan guru Asy'ariyah.
yang mengajarkan begitu sifat dulu, sifat 20 dan seterusnya. Tentu nanti akan ada ujian lagi. Artinya tidak langsung divonis sebagai sesat lalu neraka, tidak. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kan begitu dalilnya. Kami tidak mungkin langsung mengazab sebelum kami datangkan rasul, juru dakwah, dalil. Ya. Tapi bukan berarti bahwa boleh ditolerir. Karena ini Indonesia, karena ini Jawa, ya sudah pemahamannya nggak usah sama dengan Rasul dan para sahabat, keliru besar. Justru mau Jawa, mau Sunda, mau Aceh, mau manapun, harus pemahamannya mengikuti Rasul dan para sahabat. Bagaimana Rasul dan para sahabat tadi? Tidak mentakyif, tidak mentaktil, tidak mentafwid. Karena yang sedang dibahas adalah Allah Rabbul Alamin, Zat yang maha gaib. Kecuali membahas tentang jual beli, halal haram, ini boleh apa tidak, kenapa anggur kalau sudah sekian hari nggak boleh diminum, ya sebelum itu masih boleh. Ini akal kita pakai. Tapi kalau Allah tertawa melihat dua orang yang berbunuh-bunuhan, akal yang mana? Udah, imani apa adanya, ikuti saja, tirukan saja, jiplak saja. Karena kita tidak akan dimintai pertanyaan maksudnya apa. Gitu. Kita cuma disuruh mengimani. Ada ulama yang berkata bahwa mimpi itu bisa menjadi sunnah. Seperti mimpinya Nabi Yusuf, mimpinya Rasulullah sebagai wahyu dan seterusnya. Justru ini, ya, jangan samakan antara mimpi para nabi dengan mimpi kita. Ketika seorang nabi bermimpi, maka itu pasti wahyu. Nggak mungkin bukan wahyu. Gitu. Oleh karena itu, ketika Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa aku harus menyembelih engkau wahai Ismail, beliau mengatakan inni ra'aitu fil manam anni adbahuka. Aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Kata Nabi Ismail, ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan. Karena Nabi Ismail faham bahwa mimpi seorang nabi adalah wahyu. Artinya itu perintah Allah supaya Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Kalau Nabi Ismail tidak tahu kalau mimpi seorang nabi adalah wahyu, tentu jawab Nabi Ismail tidak seperti itu. Wahai Ismail, aku mimpi menyembelih engkau. Kata Ismail, ya namanya juga mimpi, Pak. Gitu kan. Masuk mimpi dibahas. Itu kalau kita yang mimpi. Ya, kalau kita yang mimpi, iya namanya juga mimpi. Masuk mimpi aja dibahas. Gitu. Karena Nabi Ismail faham bahwa mimpi seorang nabi pasti wahyu. Apabila ada yang bertanya dengan apa Allah mendengar dan dengan apa Allah melihat, melihat dengan mata jelas. Di ayunina kan. Adapun mendengar nggak ada dalil dengan telinga. Ini ahlu sunnah. Jadi nggak pernah berani keluar sedikit pun dari dalil, nggak pakai kias. Oh, melihat dengan mata ada dalilnya, ada ayatnya. Mendengar ya pasti pakai telinga lah, nggak bisa. Nggak bisa. Harus ada dalil. Mana kata-kata udhun? Udhunullah nggak ada. Mata Allah ada. Inilah hebatnya ahlu sunnah. Tidak pernah keluar dari dalil. Karena berbicara tentang Allah. Adapun berbicara tentang jual beli, tentang bagaimana petani tidak boleh dicegat ketika membawa barang dagangannya ke pasar. Ini selain dalil, ada ro'yu, ada pendapat, ada pemahaman. Karena berbicara tentang Allah yang maha gaib ini, maka betul-betul hanya dalil. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.